Apa saja pembentuk hubungan yang kuat dan indah? Oke, ada setidaknya empat pembentuk utama dari hubungan yang kuat dan indah. Yang pertama itu rasa hormat. Dengan siapapun kita berhubungan, kalau ada rasa hormat, banyak hal yang bisa menjadi masalah teredam. Karena di dalam rasa hormat itu ada rasa eman orang untuk berpisah, bermasalah dengan orang yang menghormati dirinya. Jadi saya akan lebih menyimpan, lebih merawat orang-orang yang menghormati saya daripada orang yang kasar, yang sembarangan. Dan itu bukan hanya menjadi penyelamat, tetapi menjadi pemanjang usia hubungan. Nah, dalam hubungan cinta, tidak mungkin ada cinta tanpa rasa hormat. Karena love is respect. Cinta itu penghormatan. Jadi kalau orang katanya mencintai, harus menghormati. Dan kalau menghormati, mungkin belum cinta, tapi sudah ada sayang, sudah ada care, sudah ada perhatian. Nah, jadi kalau mau membangun hubungan apapun dengan siapapun, pastikan pribadi kita adalah pribadi yang exude, yang mengeluarkan kesan menghormati. Perilakunya, perilaku menghormati. Kata-katanya, pilihan katanya menghormati. Cara menyampaikannya menghormati. Nah, untuk menjadi pribadi yang menghormati orang ini, harus ada kedamaian pada diri kita, bahwa yang meninggikan kita, yang memuliakan kita, bukan orang lain, tetapi Tuhan, karena melihat kita pantas untuk dimuliakan. Jadi memuliakan orang lain, menghormati adalah tanda bahwa kita ikhlas menerima bahwa bukan orang itu yang meninggikan kita, tapi Tuhan. Nah, Tuhan meninggikan kita karena kita memelihara kedamaian hati sesama, rasa hormat. Yang kedua, kepercayaan. Ada yang bilang gini, tapi kalau orangnya nggak bisa dipercaya, jangan berhubungan. Sederhana sekali dari awal. Oke, jadi kalau di dalam perlakuan hormat kita kepada orang, kemudian kita ketahui orangnya tidak bisa dipercayai, jangan diteruskan. Masalahnya orang meneruskan hubungan dengan orang-orang yang tidak bisa dipercayai. Atau meneruskan hubungan tidak dengan takaran-takaran tertentu. Ada orang yang tidak menjadi dirinya sendiri yang baik kalau ada uang. Jadi bergaulah dengan dia tapi tidak dalam hubungan uang. Ada orang-orang yang sulit dipercayai, diberikan amanat. Nah, orang-orang seperti ini hubungan baik saja tetapi tidak ada yang dititipkan kepada orang ini. Sesuatu yang sederhana saja tidak dirawat, apalagi yang mahal, yang besar. Nah, terus kenapa kok tidak kepercayaan pertama kali ditaruh? Kenapa rasa hormat? Karena bukan kepercayaan yang kita utamakan kepada orang lain. Penghormatan. Karena penghormatan itu bukan kualitas orang. Penghormatan adalah kualitas kita yang menghormati. Mempercayai adalah kualitas orang yang kita pilih untuk kita izinkan dekat, kita berikan amanat atau kita titipkan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah kesetiaan. Tidak semua orang yang kita hormati, yang kita percayai setia kepada kita. Juga tidak semua orang yang kita hormati dan kita percayai pantas kita setiai. Karena ada orang yang dipercayai tapi tidak bisa untuk jangka waktu yang lama karena ada perubahan-perubahan dalam hidupnya yang mengakibatkan dia tidak jujur lagi. Ada orang yang begitu. Waktu tidak ada desakan ekonomi, dia jujur, ada desakan ekonomi, tidak lagi. Sebelum menikah dia jujur, setelah menikah tidak. Ada yang begitu loh. Ada yang sebagai teman kita baik, setelah bergaul lagi dengan teman-teman yang lain menjadi tidak jujur. Nah, jadi kalau kita mau membangun hubungan yang kuat, yang indah tadi, nah, terutama hubungan cinta, keluarga, rasa hormat itu dahulukan, percaya, pilih, jangan nikahi orang yang tidak Anda percayai. Saya bilang gini, tapi saya kalau sudah menikahi harus dipercayai dong. Belum tentu. Ironisnya itu, tidak semua orang yang kita nikahi bisa dipercayai. Banyak sekali suami tidak bisa menyerahkan uang, atau banyak sekali istri tidak bisa dengan damai melepaskan suaminya keluar dari rumah. Tidak bisa dipercaya. Rasa hormat, kepercayaan, kesetiaan. Kita kalau tidak setia, kan di Golden Ways pernah saya sampaikan,
Orang yang tidak setia kepada yang baik akan disetiai ketidakbaikan. Orang yang setia kepada yang buruk tidak bisa disetiai oleh yang baik. Setia itu harus, karena itu imbal baliknya. Dan kesetiaan adalah bukti dari cinta. Anda tidak bisa berkata cinta kalau tidak setia. Kalau tidak setia sudah tidak cinta, itu saja. Jangan dimaafkan. Orang tidak setia jangan dimaafkan dengan cara melogikakan diri. Beritahu dia tidak setia, marah-marahlah. Nah, kalau ketidaksetiaannya masih bisa dimaafkan, maafkan. Kalau tidak, tinggal. Yang keempat, komunikasi. Hormati, percayai, setiai, lalu berkomunikasi. Karena begini, hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan berbicara. Karena Tuhan saja mengajar dengan kalam, dengan kalimat. Berarti zaman yang jahil, zaman jahiliyah itu diubah melalui kalimat-kalimat. Berarti dunia yang berantakan diubah dengan kalimat-kalimat yang baik. Kehidupan yang berantakan pada keluarga diubah dengan kalimat yang baik. Sehingga anak-anak dibesarkan dengan baik oleh keluarga yang bicaranya baik. Perhatikan itu. Kalau yang bicaranya kasar, kasihan sekali anak-anaknya. Dan mudah-mudahan anak-anak yang dibesarkan di keluarga kasar ini bisa belajar dari orang-orang yang lebih santun di luar, di masyarakat. Tapi masalahnya kita sekarang mau berfokus pada membangun hubungan yang kuat, yang indah. Maka tanggung jawab pribadi kita adalah menjadi pribadi yang bertanya, menjadi pribadi yang berbicara. Nah, bertanya dan berbicara ini kadang-kadang tidak lebih penting daripada waktunya. Ada waktu kita diam, ada waktu kita bertanya, ada waktu kita berbicara. Ada waktu kita setelah bertanya diam, setelah diam berbicara. Kalau wanita bilang, kalau kita bicara terus wanita bilang apa gitu, itu tidak berarti wanita tidak dengar loh. Itu maksudnya adalah perbaiki kata-katamu, lalu ulangi lagi gitu. Jadi kalau kita katakan apa, itu maksudnya tadi itu bermasalah. Dia seperti tidak mengerti, tapi sebetulnya adalah ulangi lagi dengan lebih baik. Komunikasi. Simpulannya tadi ya, awali segala sesuatu, hubungan dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang yang tidak akan Anda nikahi, dengan rasa hormat. Nah, kalau Anda mulai mau memikirkan menikahi, harus lihat apakah dia bisa dipercayai. Kalau tidak, jangan. Kemudian setiai, apakah dia setia kepada Anda atau Anda mudah setia kepadanya. Kadang-kadang kita harus meninggalkan seseorang, lebih baik kita tidak bersama dengan seseorang kalau kita yang tidak bisa setia. Kasihan sekali dia. Jadi orang-orang yang tidak bisa setia ini bisa rencananya single seumur hidup. Lalu yang keempat, berbicaralah, berkomunikasilah. Gitu.